Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Arya Purbaya dengan NIM 33321900054, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2019 di Universitas Sultan Ageng Tirtasasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat database penjualan handphone yang sekaligus menjadi tugas akhir dalam mata kuliah perancangan basis data plus tutorial. Nah, untuk sebelum membuat database ini, pertama yang harus dilakukan adalah membuat suatu desain database-nya. Nah, software yang digunakan itu yang umum itu yang digunakan itu adalah Microsoft Access dan IRD Maker. Software yang saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu Microsoft Access. Untuk mencari Microsoft Access kita ketikkan di pencarian sini. Setelah itu kita masuk ke blank desktop database. Nah, kita create. Nah, di Microsoft Access ini kita akan membuat desain database penjualan handphone. Nah, untuk desain database ini kita menggunakan 5 tabel. Nah, tabel pertama dari tabel produk. Nah, untuk membuatnya pertama klik kanan tabel satu ini, terus desain view, kita ubah jadi produk. Nah, terus kita jadikan ID underscore barang. Nah, kita di data tipenya di sini banyak kan. Ada short text, long text, number, date, time, currency, auto number dan lain. Nah, di sini kita bukan auto number. Nah, auto number di sini berfungsi untuk menyimpan nilai yang diisi secara otomatis pada database yang dimulai dari 1. Nah, selanjutnya kita itu nama underscore produk. Oh, ini salah ya, ini ID underscore barang, ada underscore produk. Nah, selanjutnya kita di sini menggunakan short text ya. Terus selanjutnya kita harga underscore produk. Di sini menggunakan number. Nah, selanjutnya itu stok. Nah, stok di sini kita menggunakan number. Nah, number di sini itu berguna untuk menampilkan angkanya. Nah, di sini kita di tabel ini kita menggunakan primary key yaitu ID underscore produk. Selanjutnya yaitu tabel kedua yaitu tabel karyawan. Nah, untuk membuat tabel karyawan pertama create table. Terus step selanjutnya sama kayak tabel sebelumnya yaitu klik kanan terus di save ubah tabelnya jadi karyawan. Nah, terus di situ ID underscore karyawan sama di sini perlu auto number. Selanjutnya itu nama underscore karyawan. Kita di sini menggunakan short text sama. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis underscore kelamin. Jenis kelamin. Nah, untuk ini kita menggunakan short text sama. Selanjutnya itu alamat karyawan. Alamat karyawan. Di sini kita menggunakan long text. Nah, di sini kita menggunakan primary key ID underscore karyawan untuk tabel ini. Nah, selanjutnya untuk membuat tabel selanjutnya itu tabel 3. Pertama create 3 itu tabel ini kita ubah namanya menjadi tabel deskripsi penjualan atau des. Nah, kita ubah ini jadi ID underscore transaksi. Di sini auto number sama. Untuk itu selanjutnya ID underscore karyawan. Nah, di sini kita menggunakan number. Kenapa di sini kita menggunakan number? Karena di tabel sebelumnya itu tabel karyawan. Itu di sini menggunakan auto number. Nah, auto number di sini dimulai dari 1. Nah, sehingga di sini kita menggunakan number. Nah, selanjutnya sama ID underscore produk. Yang kita menggunakan number karena sama seperti karyawan di sini ID produknya menggunakan auto number. Nah, selanjutnya kita menggunakan jumlah underscore beli. Nah, di sini kita menggunakan sama number. Nah, di sini selanjutnya itu jumlah underscore harga. Nah, di sini sama kita menggunakan
number. Ya, untuk itunya jangan lupa untuk di save semua tabelnya. Untuk selanjutnya untuk create table lagi, sama seperti sebelumnya. Tabel sebelumnya itu design view ubah jadi tabel, ini itu tabel penjualan. Selanjutnya, nah, pertama itu ID underscore transaksi, terus sama di sini auto number. Nah, selanjutnya di sini yaitu ID underscore pembelian. Nah, selanjutnya di sini total underscore bayar. Nah, total bayar di sini kita menggunakan number. Nah, selanjutnya itu tanggal underscore transaksi. Nah, di sini kita menggunakan number. Kita save juga. Terus di sini ID pembelian number ya. Untuk tambah selanjutnya create table kita ubah sama design view yaitu pembelian. Nah, untuk pertama itu ID underscore pembelian. Nah, terus selanjutnya yaitu sama di sini nomor, karena di sini auto number, maka di penjualan di sini ID pembeliannya sama dengan auto number ya, karena auto number ini dimulai dari 1 sehingga penjualan ini ID pembelian di penjualan ini tabelnya itu number pakai data tipenya. Nah, selanjutnya kita menggunakan nama underscore pembeli. Nah, di sini kita menggunakan short text. Nah, selanjutnya kita menggunakan jenis underscore kelaminnya, terus underscore pembelinya. Nah, kita di sini menggunakan short text sama. Terus selanjutnya itu alamat. Nah, di sini sama, kita di sini menggunakan long text. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan database terus relationship. Nah, untuk menampilkannya semuanya di blok. Nah, terus add, terus close ya. Terus, nah, ini kenapa masih kita untuk itu pertama kita save dulu. Nah, selanjutnya, nah, setelah itu kita susun seperti desain yang kita inginkan. Habis itu kita hubungkan antara satu sama lain, karyawan dengan karyawan, create, terus transaksi dengan transaksi, terus create, terus produk dengan ID produk, nah, create. Nah, ID pembelian ini dengan ID pembelian lagi. Nah, create. Nah, kenapa dihubungkan? Nah, fungsi hubung ini itu untuk database saling terhubung. Jadi saat pembuatan database itu datanya saling terkoneksi gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat database sesuai dengan desain database penjualan handphone ini. Nah, untuk membuat database ini pertama-tama kita gunakan MySQL Server. Nah, MySQL Server ini yang saya gunakan yaitu XAMPP. Nah, XAMPP yang pertama-tama itu kita nyalakan Start Apache dan MySQL. Dan pastikan modul ini tuh warna hijau. Nah, selanjutnya kita buka command prompt, editnya sampai search gitu. Kita ketikkan command prompt. Nah, untuk itu pertama-tama folder XAMPP sebelah mana, yaitu lokal di lokal disk C kan XAMPP-nya, berarti kita ketikkan cd c.2 XAMPP MySQL bin. Selanjutnya kita ketikkan MySQL come to MariaDB Monitor. Dapat dilihat bahwa ini sudah memasuki database MySQL. Nah, untuk melihat
apa saja yang terdapat dalam database-nya, kita bisa menggunakan show databases. Nah, dapat dilihat bahwa database yang terdapat dalamnya itu terdapat informasi skema, MySQL, perumahan skema, PHP Marine, dan test. Nah, untuk selanjutnya itu untuk membuat database-nya itu di dalam ini, nah kita bisa menggunakan create database. Nah, nama database kita itu penjualan underscore handphone. Nah, titik koma selanjutnya. Nah, query oke, berarti sudah dapat ya. Untuk melihat apakah sudah masuk, nah kita bisa menggunakan show database lagi. Terus dapat dilihat bahwa sudah terdapat database penjualan handphone di dalam database-nya. Setelah itu untuk menggunakan penjualan handphone ini, menggunakan use penjualan underscore handphone. Akan titik koma. Nah, sudah itu kan sudah berarti tanda ini berarti sudah digunakan database. Nah, di dalam desain ini database penjualan itu terdapat tabel. Nah, tabelnya di sini kita lihat dulu apakah sudah terdapat atau belum. Nah, untuk melihatnya kita dapat menggunakan show tables. Nah, dapat dilihat baru empty set karena belum dimasukkan tabel saya. Nah, untuk memasukkan tablesnya kita bisa menggunakan create table. Terus misalnya yang table pertama yang kita masukkan karyawan. Berarti karyawan dalam kurung i masukkan id underscore karyawan int nano auto underscore increment. Maksud dari auto increment ini adanya adalah auto menyimpan nilai yang diisi secara otomatis. Nah diisi secara otomatis itu dimulai dari mana? Nah, karena di sini ada not null, berarti dimulai dari 1 karena not null ini artinya tidak boleh 0, berarti harus dimulai dari 1 secara berurutan berarti kan. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi nama underscore karyawan. Nah, di sini saya menggunakan varchar. Nah, 30 not null. Arti karyawan not null ini berarti artinya tidak boleh 0, berarti tidak boleh kosong gitu artinya. Nah, selanjutnya ini underscore kelamin. Berarti di sini saya menggunakan char 1. Nah, char di sini tuh bisa juga varchar sama aja gitu. Bisa dimasukkan angka atau huruf. Terus selanjutnya itu alamat underscore karyawan. Saya menggunakan varchar 100 primary key. Di sini saya selanjutnya itu primary key. Nah, primary key di sini desain ini saya menggunakan id underscore karyawan, berarti masukkan id underscore karyawan ya, berarti id underscore karyawan. Selesai. Habis itu kita enter. Ini terdapat kesalahan tambahan varchar ya. Nah, habis itu query oke kan. Nah, ya berarti ini tandanya tabel sudah termasuk dalam database. Nah, untuk melihat apakah tabelnya kita menggunakan show tables. Nah, berarti kan karyawan tuh. Di sini dalam desain ini terdapat 4 tabel lagi yang belum diinput. Nah, selanjutnya jika kita ingin menginput lagi data, nah kalau seperti saya yang ingin menginput data lagi, nah ini berarti kita input lagi seperti di atas, insert into karyawan values. Nah, no di atas berarti kita ganti namanya biar jadi misalnya chaser. Nah, kita tambahkan jenis kelamin, terus kita tambahkan alamatnya itu di mana. Nah, misalnya di Jakarta Selatan.
tambahkan lagi. Untuk menambahkannya, saya percepat. Nah, berikut merupakan data yang 9 data yang sudah saya input, berarti ketik OK, enter. Nah, berarti kan sudah terinput. Nah, berarti kita untuk melihatnya kita bisa menggunakan select bintang from karyawan. Berarti sudah terinput kan sampai 10 ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk data satu sama seperti ini, insert into lagi, tapi beda misalnya kalau insert into berarti tabelnya sesuai tabelnya. Nah, untuk tabel selanjutnya saya percepat. Nah, kita sudah memasukkan apa sih barang-barangnya. Nah, seperti ini itu produk value. Nah, insert untuk produk values berarti null. Kita masukkan karena ini auto increment kan, masukkan dari nol, jadinya di produk ya berarti nama produknya berarti misalnya Xiaomi Poco gitu, terus namanya, terus harga produknya segini, terus stoknya terus segini, seterusnya tuh sampai 10 data saya. Nah, untuk dash penjualannya seperti ini, sama dash penjualan kita masukkan ID transaksi, ID karyawan, produk, jumlah beli, jumlah harga. Nah, masukkan sampai 10 data lagi, terus data, terus penjualan juga kita masukkan sini, kita masukkan lagi ya, terus sesuai dengan itu, terus pembelian kita masukkan lagi seperti ini ya, segini ya. Berarti untuk melihat tabel barang-barang, item-item tabelnya kita bisa menggunakan select from lagi, select bintang from, misalnya yang pertama produk. Nah, ini merupakan ininya. Untuk tabel yang kedua, untuk tabel yang keempat, nah, untuk tabel yang kelima, nah, berikut merupakan tabel-tabelnya. Dari ini merupakan produk, ini merupakan tabel produk, nah, ini merupakan tabel deskripsi penjualan, ini tabel penjualan ya, ini berikut merupakan, nah, ini merupakan tabel pembelian. Nah, untuk tabel karyawan yang di atas ini, nah, tabel karyawan yang sini. Nah, habis setelah itu, untuk menampilkan detail-detail yang kita inginkan dalam tabel, nah, kita menggunakan inner join. Nah, pertama, kita masukkan select karyawan dot nama underscore karyawan, koma pembelian dot nama underscore, terus produk ya. Terus kita yang mau masukin ya. Ini karyawan nama karyawan, terus pembelian nama pembelian, terus produk. Saya masukin produk dot nama underscore produk. Nah, selanjutnya dash underscore penjualan from, tambahkan inner join, tambahkan inner join, tambahkan lagi on,
id_produk. Nah, kita masukkan lagi terus sama dengan ya _penjualan id_produk. Nah, terus inner join kan lagi penjualan, terus on penjualan id_, sama dengan penjualan .id. Oh iya, ada yang salah. Kata pembeli kita salah. Nah, selanjutnya untuk menampilkan detail-detail yang kita inginkan pada tabel, kita gunakan inner join. Nah, pertama select. Nah, seperti yang ini. Nah, untuk secara singkatnya seperti ini. Yang pertama, kita karyawan. Jadi kita lihat select karyawan, nama pembeli, pembelian nama pembeli. Nah, penjualan segini, terus from karyawan inner join. Nah, inner join gitu. Setelah itu kita enter. Nah, seginilah untuk inner join seperti gini. Nah, seperti gini, nama karyawan, nama pembeli, nama produk, jumlah beli, total bayar. Nah, seperti gini. Nah, setelah inner join ini, kita hubungkan antara database penjualan handphone ini dengan GitHub. Nah, pertama-tama kita download dulu Git. Itu Git. Nah, kita download dulu Git. Ya, ini kita download. Kita download sesuai sistem operasi yang kita gunakan. Kalau Mac OS berarti download yang ini. Kalau Windows download yang ini. Berarti Windows atau Unix yang ini. Kalau download Windows nanti bisa klik ini atau klik ini langsung. Nah, setelah itu kita masuk ke GitHub. Setelah download, kita masuk ke github.com. Nah, kalau yang belum punya akun, kita sign up, misalnya. Terus, welcome to GitHub, terus begin, terus enter your email, seperti ini, continue, terus klik password, ya, terus enter username, misalnya saya Dimas Arya, itu 2 gitu. Nah, itu misalnya jadi start puzzle, spiral, galaksi, cari. Nah, create account. Nah, setelah itu save. Setelah itu kita masuk ke Gmail. Mana Gmail? Kita masuk ke Gmail. Kita masuk ke Gmail Dimas Arya. Kita masukkan kode ini 922.678. 922.678. Kita pencet enter. Tunggu. Ini kita terus create. Setelah itu kita create repository. Nah, kita tambahkan namanya misalnya tugas akhir Basdat. Nah, misalnya gini. Create repository. Nah, sudah itu. Setelah ini kita masuk ke Git Bash. Kita masuk, terus kita login dulu. Berarti apa? Kita git config global
user.name Dimas Arya 12, kita masuk. Nah, sudah gitu kita git config lagi, so info config lagi global user.email, kita login ke Gmail email kita, terus Dimas Arya ketik lagi, terus kita untuk mengecek apakah login atau tidak, kita git config list. Nah, kita kan login udah ketahuan. Nah, setelah ini kita cari database MySQL dari penjualan handphone, yaitu ini. Terus kita masukkan ke sebuah folder, misalnya ini, tugas akhir underscore bastard. Nah, misalnya sini kita copy, move ke sini, berarti nah sesudah ini kita git base here, kita klik kanan terus git base here. Nah, setelah itu git init. Nah, setelah itu git add penjualan handphone ini, yaitu database penjualan handphonenya, penjualan underscore handphone .sql. Nah, setelah gini masukkan git commit m, tambahkan first commit. Nah, sesudah gini kita masukkan git remote add origin, git add github, titik 2, titik 2 ini sesuaikan dengan ini ya, sesuaikan dengan itu, dengan nama repositorinya, berarti Dimas Arya 12 atau tugas akhir bastard. Ada yang kelupaan, tambahan .git. Nah, sudah itu kita masukkan, kan remote origin, berarti saya sudah memasukkan ini. Coba kita masukin git push origin master. Nah, kan nggak bisa kan, berarti kita ini dulu, berarti kita ke setting, kita hapus dulu ini, terus ke developer setting, access token, terus kita edit aja ini, kita generate token, kita namain jadi wasbastard misalnya, kita repo nya masukin, terus admin checklist, admin public key checklist, terus habis itu selesai, kita generate token. Nah, kita copy paste, habis itu kita copy paste ke sini. Nah, setelah ini kita copy paste ini nih, copy paste linknya, link semua copy paste di sini. Nah, terus habis itu kita git remote, kita cek dulu. Oh, nah sesudah gini kita masukkan git remote set url origin, kita paste. Nah, sudah itu kita copy ini semua kodenya, Ctrl O, Ctrl C. Nah, sesudah itu kita ke sini ke depan GitHub, kita paste di depan GitHub, terus tambahkan add, set enter. Nah, sesudah itu kita langsung git push ini dulu, push origin master. Nah, sesudah tanda gini berarti ini sudah berhasil ya. Nah, kita gini dulu ke setting, ke kode. Nah, jadilah
udah terupload. Jadinya mungkin segini saja yang saya sampaikan pada video untuk tugas akhir perancangan basis data plus tutorial ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.